guys, berjumpa lagi dengan aku yaitu Umi Hovifa NIM C241900305. Pada pertemuan minggu keempat di praktikum biologi populasi ikan akan membahas apa ya? Nah, buat kalian yang belum tahu aku akan membahas apa, aku akan jelasin nih. Dalam praktikum minggu keempat ini aku akan menjelaskan mengenai materi isolasi DNA. Bagaimana ya buat mengisolasi DNA? Pasti banyak yang pengen tahu dan pengen mengetahuinya kan. Nah, buat kalian yang pengen tahu dan pengen mengerti penjelasan lebih lanjutnya, cek videonya ya. Stay tune dan tonton terus. Biologi populasi ikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur analisis molekuler isolasi DNA. Nah, berikut ini adalah alat dan bahannya. Alatnya ada vortex, inkubator, centrifuge, tisu, dan mikrotube. Sedangkan bahannya ada GT buffer, Protka, GBT buffer, ETOH, W1 dan W2 buffer, dan preheat EB. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yang harus kita lakukan adalah preparasi sampel. Nah, di sini perumpamaannya kita menggunakan tisu. Jadi, kita tambahkan 0,03 gram tisu ke dalam 1,5 ml tube. Setelah itu, tambahkan 200 mikroliter GT buffer seperti pada gambar contoh GT buffernya. Yang ketiga yaitu homogenisasi sampel menggunakan alat vortex. Kemudian yang keempat, tambahkan Protka sebanyak 20 mikroliter. Dan yang kelima, sek atau kocok selama 30 detik lalu inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30-60 menit. Kemudian invert sebanyak 30 kali setiap 5 menitnya. Langkah yang keenam, kita tambahkan 200 mikroliter GPT buffer. Sek atau kocok selama 5 detik, kemudian inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya, kita menginvert sebanyak 30 kali setiap 5 menitnya. Ketujuh yaitu kita tambahkan preheat EB sebanyak 200 mikroliter per sampel. Jadi kita tambahkan preheat EB-nya itu per sampel ya, sampai 60 derajat Celcius untuk emulsi. Kemudian kita tambahkan juga ETOH ABS sebanyak 200 mikroliter dan kita sek atau kocok selama 10-30 detik. Langkah ke-8, kita simpan sampelnya dalam freezer dengan suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit sampai 12 jam atau setengah hari. Lalu kita transfer ke spin GD kalem dan centrifuge selama 2 menit. Kesembilan, kita buang cairan bawahnya. Kemudian kita tambahkan 400 mikroliter W1 buffer, lalu centrifuge selama 30 detik dan buang cairan bawahnya. Setelah kita membuang cairan bawahnya, kemudian kita tambahkan 600 mikroliter W2 buffer. Sebelumnya kita udah menambahkan W1 buffer. Dan selanjutnya kita centrifuge lagi selama 30 detik. Lalu setelah selesai kita buang cairan bawahnya juga. Langkah ke-11 yaitu kita centrifuge sampelnya selama 3 menit. Lalu pindahkan ke GD kalem. Setelah itu dari GD kalem kita pindahkan juga ke tube 1,5 ml. Baru kita tambahkan juga 50 mikroliter preheat EB untuk 2 kali ulangan. Langkah yang ke-12 atau langkah terakhir, kita tunggu selama 10 menit dan centrifuge kembali sampelnya selama 30 detik.